Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang situ nyalain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'min. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد بالله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اما بعد، معاشر المسلمين yang masuk masjid Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang baik ini Allah berkenan mentakdirkan kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salah satu kebutuhan kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan juga kita diberi kesempatan untuk taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian malam hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan wudu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa hal, ada kaifiah wudu, kaifiah mandi, dan juga tayamum. Insyaallah itu sudah kita bahas. Kita masuk malam hari ini pembahasan masih berkaitan dengan wudu, yaitu syurutul wudu. Ada juga yang menyebutkan syurutu sihhatul wudu, syarat sahnya wudu. Artinya ini menjadi syarat wudu kita menjadi sah. Selain harus memenuhi rukun, juga harus memenuhi syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, maka wudunya kita tinggal penuhi rukunnya. Insya Allah akan wudu kita akan menjadi tepat. Walaupun rukunnya sudah tepat, syaratnya tidak tepat, maka hal itu juga tidak sah. Sama dengan sholat, ya. Sholat juga begitu. Ketika syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, sekalipun rukunnya sudah dilaksanakan dengan baik, maka sholat itu tetap tidak sah. Syarat itu sesuatu yang harus ada sejak awal sampai akhir. Sesuatu yang harus ada mulai awal ibadah sampai akhir, sampai selesai ibadah, itu namanya syarat. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun itu bagian-bagian saja, bagian-bagian saja. Tapi kalau syarat mulai awal kita melaksanakan ibadah sampai akhir. Kalau misalnya syarat itu tidak terpenuhi di pertengahan kita melaksanakan ibadah, maka ibadah kita menjadi batal, menjadi tidak sah. Contoh misalnya, mungkin lebih mudah dari istilah sholat. Ya. Di antara salah satu syarat sahnya sholat itu suci. Ya, suci dari hadas dan juga suci dari najis. Kalau misalnya kita sedang sholat, sudah dapat 2 rakaat, kemudian badan kita kena najis, maka sholatnya batal. Karena salah satu syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, atau salah satu syaratnya itu tidak terlaksana. Termasuk untuk masuk muslim rahimahullah. Apa saja syarat sahnya wudu? Yang pertama ada Islam. Ini sudah pasti, karena Islam ini menjadi pintu gerbang utama seseorang itu bisa mengakui tentang semua aktivitas atau semua syariat yang ada di dalamnya. Jadi pintu utamanya adalah Islam dulu. Maka tidak mungkin orang yang belum Islam kemudian mau melaksanakan ibadah dengan baik. Jangankan dengan baik, mau melaksanakan ibadahnya saya kira tidak mungkin. Mau dulu terlebih, mau dulu kalau belum Islam saya kira tidak bisa. Karena itu ini menjadi syarat utama sahnya
penyebutan lagi asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kalimat-kalimat yang itu disebutkan lagi asyrakta, jika engkau syirik itu berarti salah satu kata lainnya itu tidak Islam. La yahbatanna amaluka, maka niscaya akan gugur, niscaya akan hilang amal-amal kalian. Artinya amal apapun yang dilakukan oleh seseorang selama ia belum Islam, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak punya nilai apa-apa, tidak punya nilai apa-apa. Kemudian wal aqlu dan berakal, atau bahasa kebalikannya tidak gila, berakal tidak gila. Kenapa ini? Karena memang salah satu prinsip utama dalam agama itu harus berakal, harus menggunakan akal. Maka ketika seseorang lepas akalnya, baik karena faktor majnun itu atau karena faktor lainnya, maka hampir semuanya syariat agama itu tidak berlaku atasnya. Ya, termasuk dalam keadaan majnun, dalam keadaan gila. Ya, syariat agama tidak berlaku atasnya. Kenapa akalnya tidak ada? Ya, tidak semua tidak apa-apa kalau gila, tapi kalau benar-benar gila, termasuk orang tidur kan akalnya tidak ada. Maka saat tidur itu orang itu tidak terbebani hukum. Mau ngaji sampai satu juz tidak ada nilainya, tidurnya, tapi mengigau dia ngaji sampai mengigau, tapi ada apa ada. Baguslah kalau ada. Atau mungkin sebaliknya, lagi tidur itu ngigaunya itu apa, mencela tetangganya, mencela suaminya, mencela istrinya, misalnya ada seperti itu. Tidak dosa orang itu. Kenapa? Karena tidak hadirnya akal pada saat orang itu tidur. Jadi akal itu jadi syarat. Kemudian tamyiz itu ada yang juga mengartikan dengan taklif, seseorang itu sudah dibebani hukum. Maka kalau secara hukum usia anak ini tidak sah secara hukum. Tetapi kalau tidak sah bukan berarti tidak boleh. Tetap kita ajari untuk wudhu dengan baik, sholat dengan betul, kita ajari, walaupun itu masih usia anak. Nah, tamyiz itu agama ini memberikan standar yang mudah untuk dijadikan ukuran umum oleh manusia. Ada standar biologis, dan juga ada standar umur atau standar usia. Kalau standar biologis itu, kalau laki-laki pipi basah, ya, kalau perempuan haid atau menstruasi, itu indikator bahwa dia adalah tamyiz dan mumayyiz. Itu tanda-tanda biologis atau tanda-tanda fisik. Kemudian tanda usia 10 tahun. Ya, dari mana usia 10 tahun itu? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu perintahnya, ada para perempuan menyuruh anaknya pada usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan ketika usia 10 tahun tidak melaksanakan, Rasul merintahkan untuk dikubur. Artinya di umur 10 tahun itu seseorang atau anak itu sudah wajib untuk melaksanakan perintah-perintah agama dengan baik. Di antaranya adalah sholat. Kalau sholat sudah harus diperintahkan untuk dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengan sholat juga harus sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Di antaranya adalah wudhu, termasuk misalnya ada anak yang punya anak laki, usia 10 tahun sudah wajib kita. Sebelum 10 tahun kembali, ya, karena di usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk suruh sholat. Bagaimana dia melaksanakan sholat dengan baik kalau berbeda? Kalau berbeda berarti totalnya belum bisa sempurna. Makanya di tengah masyarakat kadang-kadang ini menjadi diremehkan itu. Anak sudah usia kelas 5, kelas 6 itu ada yang belum kita mau lulus
Kenapa kalau kita masih cari hari yang baik, nggak ketemu hari baiknya? Bahaya kalau nggak ketemu hari baiknya. Hari yang baik mana kapan? Ya pasti bukan hari baik, hari baik. Pas cari hari baik, pas kalau punya anak ujian ini jadi nggak baik, jadi nggak baik. Kalau di ujian kalau kita, masih muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu standar usia, yaitu usia 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun berarti dia sudah masuk mumayyiz. Kalau misalnya anak di usia 10 tahun tapi belum ada tanda-tanda biologisnya, belum mimpi basah, belum menstruasi, tetap dia sudah wajib melaksanakannya. Tapi sebaliknya, sebelum 10 tahun tapi tanda-tanda biologis sudah muncul, maka sebelum itu sudah dia wajib untuk menjalankan perintah agama yang baik. Misalnya 9 tahun sudah dibebaskan, 9 tahun sudah menstruasi untuk wanita, maka usia itu sudah mumayyiz, sudah takdir, sudah wajib menjalankan agama yang baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu penting bagi kita untuk anak-anak ini, walaupun sebelum usia tamyiz, anak itu sebenarnya tidak wajib menjalankan agama dengan menjalankan perintah agama dengan baik. Tetap perlu untuk disiapkan dengan sebaik-baiknya agar pada usia mumayyiz itu, usia taklif itu, dia sudah siap untuk menjalankan perintah agama dengan baik. Makanya kalau kita punya anak, upayakan usia 7 tahun itu sudah bisa melaksanakan tohara dengan baik, sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik. Ya, karena di usia 10 tahun anak sudah siap menjalankan dengan baik. Ya, keliru kalau kita umur 10 tahun baru diajari. Kalau baru diajari berarti di usia 10 tahun belum bisa melaksanakan dengan baik. Ini menjadi kewajiban jadi syarat Islam akan tamyiz. Kemudian yang kedua, syarat sahih wudu, izalatu ma yamna'u usulil ma'i ila al-bashari, menghilangkan apa yang menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Izalatu ma yamna'u, menghilangkan apa yang menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Artinya kita tahu dulu, ya apa yang bisa menghalangi, ya segala sesuatu yang memungkinkan menghalangi. Misalnya bapak baru selesai bekerja, biasanya kadang-kadang ada di tangan atau di bagian apa, ada luka yang bisa menghalangi air masuk ke kulit kita. Misalnya cat, itu apa cat? Karena kalau tebal ya, jangan berharap bisa saja tidak masuk ke kulit air itu, habis mereka atau apalah yang dikerjakan, atau ibu-ibu menggunakan pitek atau apa gitu, mungkin habis berpesta itu, dia kan pakai sembarang ya, sampai seperti tato ya. Itu kalau tebal dan kemudian bisa menghalangi masuknya air ke kulit, maka sebelum wudu itu harus dihilangkan. Termasuk tubuh ini juga bagian. Kalau masih ada sesuatu di tubuh kita yang bisa menghalangi tersampainya air ke dasar tubuh kita, maka itu menjadi tidak sah. Termasuk di celah-celah tubuh ini, di rapan ini ya, mungkin habis kerja sampai di dalam tubuhnya itu penuh dengan kotoran. Itu kan bisa rawan air tidak masuk ke area itu. Ini penting, baik bulu tangan maupun kaki. Itu semuanya sebelum wudu harus bersih, harus hilang semuanya. Karena kalau ada yang terhalangi air masuk ke situ, maka wudunya menjadi tidak sah. Walaupun hanya sehelai rambut, kecuali misalnya anggota badan kita karena faktor tertentu sehingga badannya tidak boleh terkena air. Ya, misalnya luka baru dioperasi misalnya di bagian apa
tidak boleh kena air. Maka daerah terlebih itu tidak boleh disentuh air walaupun tidak butuh. Ya cukup diusap saja. Bahkan kalau memang tidak boleh disentuh air, tidak boleh air wudhunya, tidak apa-apa, dilewati saja. Tetap anggota lain bisa wudhu gitu. Kalau sudah sangat banyak yang tidak boleh terkena air ya, maka bisa diganti dengan tayamum. Jadi itu harus dihilangkan terlebih dahulu hal-hal yang bisa menghalangi tersampaikannya air dan kulit. Kemudian izalatun najasa, menghilangkan najis. Hanya di sini fil fuqaha ini masih berbeda pandangan para fuqaha tentang izalatun najasa, menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum berwudu. Jadi kedua-duanya sebenarnya bisa diterima. Baik yang mengatakan bahwa najis itu tidak harus dibasuh ya sebelum wudu, maupun yang mengatakan harus dibasuh dulu. Karena begini maksudnya. Misalnya berpandangan bahwa najis itu tidak harus dibasuh. Misalnya begini. Misalnya kita wudu, selesai wudu kemudian badan kita terkena najis. Ya. Ketika terkena najis, maka wudu kita ini batal atau tidak? Tidak batal. Misalnya habis wudu kemudian gendong cucunya misalnya, pipis. Kenapa tidak? Maka yang harus dibasuh itu adalah yang najis saja. Sedangkan wudunya tidak harus mengulang kembali, ya. Kecuali ada hal lain yang berseberangan dengan wudu. Dan dengan logika itu sebenarnya yang punya pandangan bahwa tidak harus najis itu dibersihkan dulu sebelum wudu itu masuk tidak masuk, ya memungkinkan. Sehingga misalnya ini kan logika fikih itu biasanya berandai-andai tinggi. Misalnya seseorang itu habis buang air, kemudian rupanya tidak dibersihkan, ya najisnya tidak dibersihkan, kemudian dia wudu dia. Nah kalau pakai pendapat yang pertama maka wudunya sah, tapi nanti ya dibersihkan itu adalah setelah buang air itu sisa buang airnya itu dibersihkan setelah wudu. Pendapat pertama mengatakan dia sah. Ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan begini, bahwa najis semuanya harus dibersihkan dulu sebelum Apa alasannya? Salah satu yang dijadikan alasan itu praktek Nabi pada saat mandi besar itu. Dulu kan dibahas pertemuan yang lalu ya, bahwa ketika Nabi mau mandi, salah satu praktek yang dilakukan adalah membasuh bagian-bagian yang najis, dibersihkan dulu bagian-bagian yang najis. Itu yang dijadikan alasan. Nah bagi kita upayakan di posisi yang kedua. Semua najis yang ada di badan kita upayakan bersihkan dulu, baru kita berwudu. Kemudian al-ma'u tahur, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Saya kira ini sudah pernah kita bahas apa saja air yang suci dan mensucikan. Baik, selanjutnya. Baik, yang berikutnya masuk muslim rahimahullah, kita masuk ke bab berikutnya. Jadi syaratnya sudah kita bahas tadi, beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum kita berwudu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu berkaitan dengan ini. Syarat ada? Ada ya. Lanjutkan ke berikutnya. Al-asya' allati taqtul wudu wa tufsidu. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan wudu sekarang ya. Ada beberapa hal yang disepakati
disepakati dalam fikih berdasarkan dalil-dalil bahwa itu menghilangkan atau membatalkan wudu kita, membatalkan wudu. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, al-mukhrij al-bawl wal ghaib wal ghaib imma an yakuna bawlan aw gha'itan aw madiyan aw madiyan aw daman istihadatan aw rihan qalilan kana aw katsiran. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, ini saya kira sudah dipahami semua ya. Dua jalan maksudnya dari dubur atau dari kubul. Ya, semua bentuk yang keluar, ada yang keluar berarti batalkan dulu. Ya, apapun yang keluar, baik baul itu buang air kecil, buang air besar, atau yang lainnya, imam yang udah orang kaum mandi juga begitu, atau istihadah atau darah istihadah, atau lihat kalian atau kata kasih baik, ada juga angin itu sedikit obatnya. Ya. Dan keadaan ini sengaja atau tidak disengaja batal dulu. Membuang angin tidak sengaja terbatal. Ya, membuang air tidak sengaja terbatal. Ya, ini yang salah satu yang tidak ada toleransi, tidak ada toleransi di sini. Kalau beberapa hal, kalau tidak sengaja atau lupa, itu kan tidak membantu Anda puasa kemudian di siang hari lupa makan ya, sampai kenyang, baru berpuasa itu nggak berat puasanya. Tapi kalau butuh, kemudian keluar air atau apa dari dua jalan itu, sengaja atau tidak sengaja, nah itu tetap batal. Salah satu dalilnya dia akan minal wahid atau juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu shalat ba'da idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seseorang apabila ahdas, dia telah berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ahdas itu ya salah satunya yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Ya. Apapun yang keluar, baik itu suci maupun bersih maupun najis. Apakah yang suci ada? Angin, buang angin itu sudah suci itu. Ya, pakaiannya kena angin, buang angin, pakaian itu tidak najis, harus dicuci, tapi batal bentuknya. Kalau yang lainnya najis, kecuali ada yang masih diperdebatkan tentang kenajisannya, diantaranya adalah mani. Mani itu diperdebatkan tentang kenajisannya, tapi sebagian dibersihkan. Ya. Ada mani, ada tiga itu macamnya yang memungkinkan keluar dari kubulnya. Ada beberapa itu. Insyaallah kalau sudah paham, saya tidak menjelaskan terlebih itu. Sekali yang jelas semuanya itu batalkan dulu dan semuanya najis kecuali angin itu. Hanya sampai itu dijelaskan itu yang tentang air mani. Kemudian masfar yang adami ila ha'il, menyentuh kemaluan ya, tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya tidak ada. Penghalangnya tebal atau tipis, selama ada penghalang dia tidak ada. Tidak ada. Yang batal itu kalau menyentuh atau tersentuh ya. Ini kan ada dua kalimat, menyentuh atau tersentuh. Kalau menyentuh dengan sengaja, tersentuh itu dengan tidak sengaja, dia tetap batal ya. Bila hari tanpa penghalang, tanpa pembatas sedikit pun ya. Kalau pembatas tidak apa-apa. Hadisnya di hadis Basr bin Sufyan radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka adalah yang berwudu. Apa yang kemaluan? Dubur atau kubul? Kedua-duanya barang. Ya, menyentuh kedua-duanya barang. Atau salah satu dari keduanya. Ya, itu maksudnya
Saya menyampaikan ya, karena ini bahas tinggi ya, harus tegas dan jelas, nggak usah pakai bahasa isyarat, Kemudian hadis yang lainnya dari Ummu Habibah, man massarnya falyatawadda. Siapa yang menyentuh farnya falyatawadda, maka dia berwudu. Kemudian wal mas'alatu khilafi farja bin naqdi jumhur ulama untuk Ibnu Baz Allahumma mas'al yang wafaq li ghairihi kal umil biha. Yang lebih ada ulama menyampaikan sebagiannya yang ada perbedaan, termasuk ketika menyentuh yang bukan miliknya sendiri. Misalnya begini, punya cucu misalnya ya, orang tua atau punya anak masih kecil, kemudian pas buang air besar atau kemudian dia jimoi, kemudian menyentuh dia, tangannya menyentuh, maka ini juga batal ya. Kalau dia menyentuh dia tidak batal. Kalau hanya misalnya membantu dengan air ya, yang membersihkan dia sendiri, maka itu tidak batal. Tapi kalau tangannya menyentuh maka batal. Gimana cara menjaga batal? Pakai sarung tangan. Apa pelan ya waktu sarung tangan. Kadang kalau pakai sarung tangan ada pembatas ya. Selama ada pembatas ya, itu namanya tidak menyentuh secara langsung. Ya, kalau ada pembatas sehingga tidak ya, kalau tidak ada pembatas begitu. Tapi juga ada yang mengatakan yang wal qaul akhar annahu la yaqutu mutlaqan. Ada yang mengatakan tidak batal kalau punya yang lainnya. Yang batal itu kalau itu dia sendiri. Kalau punya yang lain tidak batal. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bagi kita antisipasi saja yang sudah batal ya. Sebaiknya kita berwudu lagi kalau menyentuh ya, kalau menyentuh atau tersentuh ya. Baik, berikutnya akulah mungkin makan daging unta. Daging unta kalau kita tidak ada masalah, tidak ada daging unta ya. Jadi kalau misalnya ke dari umroh atau haji, misalnya disuguhi daging unta, boleh hadis Nabi itu harus berwudu habis makan daging unta. Boleh tahu daging apa ya? Oh, daging sapi namanya. Jadi daging unta saja. Karena ada hadis yang lihat hadis dari bin Sumar, ada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wudu bil badan. Wahai Nabi, apakah kami perlu berwudu ketika selesai makan daging kambing? Lubu bil badan, daging kambing. Kalau Nabi menyampaikan isi tahu kalau kamu berganda silakan berwudu. Wa isi tahu kalau kamu berganda juga tak apa, tidak berwudu. Artinya kalau makan daging yang lainnya selain daging unta, maka boleh dibeli usil dan mau wudu lagi boleh, tidak wudu juga tidak apa ya. Kalau disebutkan hanya contohkan daging kambing ya, tidak daging sapi dan lain sebagainya. Kalau ada tawadhu bil wudu bil, maka Nabi akan berwudu dengan daging unta. Kalau tawadhu bil wudu bil, ya kamu harus berwudu kalau habis makan daging unta. Kalau Muslim. Jadi kalau habis makan daging unta harus berwudu. Aman tidak? Gimana kalau daging kuda? Tidak ada hadisnya. Lainnya lagi ikan. Yang penting kalau kita habis makan sesuatu disarankan untuk berkumur paling tidak dan sikat gigi, yaitu berkumur atau sikat gigi. Dan dia sudah bahas, Nabi menyampaikan laula nasyuqu ala ummati la aqulu bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya diwajibkan, niscaya diperintahkan untuk selalu bersikat gigi sebelum dia berwudu.
Apalagi harus makan sesuatu kalau daging ini kan rawan, nyantol-nyantolnya itu, apalagi yang giginya sudah mulai berkurang, tambah giginya sudah mulai berkurang ya, ini apa? Itu harus dibersihkan karena mau sholat kita mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada beberapa kalau kita sudah masuk ke pembahasan tentang sholat berjamaah, itu Nabi sampai melarang pergi ke masjid bagi siapa-siapa yang mulutnya masih belum siap untuk belum siap untuk terjun yang lainnya. Misalnya tidak boleh ke masjid siapa saja yang makan bawang merah, habis makan bawang sama Nabi bilang muslim bilang, apalagi potato dulu nggak ada potato di situ, ada di bawang yang aromanya mengganggu itu sama Nabi nggak boleh ke masjid, nggak boleh. Itu pentingnya menjaga ya persahabatan, menjaga nilai-nilai sosial dan ibadah. Tapi nanti tidak boleh dengan alasan, wah kami kan baru makan pete, jadi saya nggak berdosa masjid kalau ada jadi alasan. Ya kalau orang jadi alasan gampang saja. Kemudian yang berikutnya riddah kandil Islam, yaitu riddah murtad. Ya murtad. Kalau sudah murtad maka seseorang itu sudah batal mulutnya dan termasuk yang lainnya sudah dia keluar dari Islam. Termasuk ketika dia mau Islam kan ada perintah ya, memang ini masih diperdebatkan bahwa ketika seseorang mau masuk Islam itu kan harus mandi, dan itu benar harus mandi. Tetapi begini, kalau catatan saya, kalau untuk ikrar saja, kalau hanya untuk ikrar sebenarnya tidak apa-apa, ikrar saja dulu. Saya khawatir aja kalau masih disuruh mandi, nungguin dan itu, khawatir mati orangnya udah mau bersaksi misalnya, sudah sadar mau masuk Islam. Pada saat dia sadar segera berikrar syahadat itu, segera dibimbing syahadat. Terus selalu apa? Khawatir dia kemudian mati. Kalau mati kemudian saya akan salah. Ya sama yang suruh mandi dulu. Ya, setelah itu baru boleh misalnya nanti diikrar lagi setelah mandi nggak apa-apa. Kenapa perlu mandi? Ya logikanya kan logika agama sebenarnya. Kenapa orang yang baru masuk Islam itu harus mandi dan harus mandi besar? Karena sebelum dia masuk Islam, ya kemungkinan terjadi sesuatu yang mewajibkan pada dirinya untuk mandi besar. Bisa saja. Misalnya wanita yang mau masuk Islam, dia sudah balik, kan bisa saja sudah melewati beberapa kali menstruasi. Nah, setelah dia mau masuk Islam, dia harus mandi besar, kan salah satu faktornya setiap kali menstruasi kan kemudian dia tidak mandi besar sebagaimana yang dilakukan oleh Islam, atau mungkin lagi semacam itu. Makanya saat dia masuk Islam harus mandi besar. Jadi itu coba logikanya ke sana, salah satu logika yang bisa ya saya kira sangat logis sekali. Kenapa harus mandi ketika seorang masuk Islam? Apalagi kalau butuh sudah jelas, yang jelas mandi dulu, karena nanti kalau butuhnya sah, kalau mandinya tidak sah ya berarti tidak sah, butuhnya nanti tidak sah. Kenapa? Karena mandi itu harus besar ya, tidak bisa tercukupi dengan wudhu saja. Baik, kita lanjutkan. Al-umur la taqutu ala qawli raji. Ada beberapa pandangan yang menjadi debatable atau menjadi perdebatan di kalangan para ulama berkaitan dengan beberapa hal. Ada yang mengatakan batal wudu, ada yang mengatakan tidak. Di antaranya adalah lamsul mar'ati, yaitu menyentuh wanita. Wanita yang dimaksud di sini tentu bukan wanita yang jauh, ya, tapi wanita yang dimaksud adalah istrinya.
Karena kalau wanita yang dimaksud wanita yang jauh karena memang tidak boleh menyentuh, sudah jelas nggak boleh bersalaman, nggak boleh ya, bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya tidak boleh. Mahram kan hanya ada beberapa di dalam Al-Quran itu kan disebutkan dengan kalimat Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum, dan terusnya itu kan orang terdekat saja ya, yang boleh salaman, yang boleh salaman. Siapa mereka? Ummahatukum, apa? Ibu bapak ya, wa banatukum, anak ya, anak asli, anak kandung ya, anak kandung. Wa akhwatukum, saudara kandung, bukan saudara sepupu, bukan. Saudara sepupu itu sudah bukan. Jadi dengan sepupu kita tidak boleh salaman. Kalau beda jenis tidak boleh. Ya. Wa banatul akhi, keponakan boleh salaman dengan ponakan. Ya. Yang ponakan dengan paman boleh. Tapi yang asli ya. Jangan paman karena panggil paman kemudian semuanya boleh. Tetangganya panggil paman. Dan tidak boleh salaman kalau selain itu. Termasuk mertua itu yang boleh salaman. Selain itu tak boleh, benar-benar tak boleh. Dengan alasan misalnya santrinya tak boleh tetap. Orang santri, murid kita tak boleh. Mata murid saya sudah kuliah, salaman tak boleh. Sudah. Jadi persoalannya itu boleh apa tidak? Ya, menyentuh itu persoalan pertama, yaitu bahwa itu tidak boleh menyentuh lawan jenis kecuali yang mahram. Salaman tidak boleh, ya. Tapi sekarang sudah seakan-akan dari si revolusi salaman dengan temannya, misalkan saudara, ini saudara seiman, saudara semanusia tambah. Ya. Jadi kalau bukan saudara biologis tidak boleh. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah menyentuh termasuk mahram. Ya. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Itu berbeda mendapat pendapat. Yang jelas kalau yang membatalkan wudu itu disebutkan begini. Annahu la yuqaddu wudu hatta yuqbilu syai'un. Tidak membatalkan wudu kecuali dia keluar sesuatu. Misalnya karena menyentuhnya dengan syahwat ya. Menyentuh istrinya dengan syahwat kemudian keluar sesuatu. Nah itu yang bikin batal, itu keluar sesuatu yang bukan karena menyentuhnya. Ini untuk manten baru nih, mungkin kalau manten lama saya tidak ada ya. Tidak ada manten baru. Bisa saja, bisa ada. Tapi nanti lagi ini dibahas terus manten baru, hal yang benar itu akan perlu untuk disampaikan. Kemudian ada di sini salah satu hadis. Lama Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala imra'atan min nas wa kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Rawahu Abu Dawud wa qultu laha man illa anta fadhaka. Ada yang mengatakan bahwa menyentuh istri itu tidak batal. Menyentuh istri tidak membatalkan sholat, termasuk menyentuh yang mahram itu tidak membatalkan wudu, sebenarnya tidak membatalkan wudu. Apa dasarnya yang tidak membatalkan wudu? Ini hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qabla imra'atan min nisa'i thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium salah satu istrinya, ya, min nisa'i itu istrinya, mencium istrinya. Thumma kharaja ila as-salat, kemudian dia keluar untuk melaksanakan salat, wa lam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Bila ada yang mengatakan mencium itu kan belum tentu menyentuh, apa ini? Kira-kira ya biasanya menyentuh lah ya, menyentuh biasanya istrinya. Rawahu Abu
itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ada kalimat-kalimat model ini, kalimat semacam ini adalah imra'atan min nisa'ihi atau kalimat ba'dha min nisa'ihi. Kalimat begitu itu biasanya Aisyah, biasanya istri Nabi SAW itu Ibunda Aisyah. Tidak menyebutkan langsung dengan namanya, tapi dengan inisial, dengan inisialnya ba'dha nisa'ihi, begitu biasanya Ibu Aisyah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Tapi ada juga yang mengatakan batal. Apa yang dijadikan dasar? Yang dijadikan dasar yang ada di dalam Al-Quran itu dengan kalimat aula masmun nisa. Ya, dalam ada itu ya. Aula masmun nisa yang berartikan dengan menyentuh istrinya. Tapi yang perlu dapat perhatian kita, ya, perlu dapat perhatian kita, kalimat di Al-Quran itu menggunakan la masa, aula lamnya panjang, ya. Sehingga ulama yang mengertikan begini, karena lamnya panjang berbeda dengan lamnya pendek. La masa itu menyentuh, la masa. Tapi kalau la masa itu bukan hanya menyentuh, tapi lebih dari itu. Diartikan dengan bersekutu, la masa. Ya, itu disitulah yang menjadi perbedaan pandangan ulama bahwa menyentuh istri itu batalkan atau tidak. Ya, kalau Rasulullah, bagaimana kita mengambil dari beberapa pendapat itu, apakah batal atau tidak menyentuh istrinya? Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya langsung digandeng istrinya ke masjid, ya, habis untuk langsung dia menjadikan itu kan kegiatannya romantis juga, romantisnya itu Islami gitu ya. Islami itu kan dia ke masjid, bukan hanya digandeng pas pesta, digandeng urusan ke masjid kan digandeng, urusan ke toko digandeng, ya kita apa kalau sudah urusan ke toko digandeng, ya dia nggak jauh-jauh kemana menghadapi barang gitu, dipegang itu. Kalau dilepas nanti terlalu banyak yang harus keluar dananya. Kemudian yang berikutnya, khurujud dam lijarhi aw hijamati aw li'afin aw kadhalik, keluar darah, ya, keluar darah lijarhi karena faktor luka, aw hijamat bekas atau li'afin atau karena faktor operasi. Keluar darah itu yang faktor disengaja atau tidak sengaja dari dari badan yang tidak biasanya, ya. Apa yang biasa ada sebetulnya di situasi yang ada, ya. Tapi karena faktor luka dan karena faktor hijamah luka atau faktor lainnya, secara umum mengatakan bahwa semua ini tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Ya, luka, ya. Tapi kalau lukanya misalnya air darahnya menetes, tetap darahnya najis. Tapi tidak kemudian menjadikan orang itu batal wudhunya, dijadikan luka atau keiris atau apa ya, atau kan dilukan bekas itu, ya. Itu kan sampai netes itu dari bekas itu. Kalau sampai netes darah itu najis. Darah yang tidak netes itu yang masih di istilah mediknya itu dimaafkan, masih ditoleransi. Misalnya nyamuk tidak hidungnya, berarti yang keluar ya sudah dibersihkan saja, tidak harus dibasuh. Itu masih ditoleransi. Tapi kalau sudah sampai netes, karena di dalam Al-Quran itu kalimatnya daman masfuhan. Daman masfuhan itu darah yang mengalir, ya. Kan qurrimat alaikumul maita wad dama wa lahmal khinzir, dan lain sebagainya itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara darah haram. Di penjelasan ayat yang lain, darah itu disebut dengan daman masfuhan, darah yang mengalir. Kalau darah yang mengalir tidak sama dengan daging itu, ya, daging sapi misalnya. Di dalam daging itu mesti ada darahnya, mesti ada darah di dalam daging itu. Tapi kalau tidak mengalir, itu darahnya tidak najis. Boleh masuk
kemudian digoreng, itu najis namanya. Ya, dagingnya jadi daging yang najis karena ada darah yang tetes di situ. Ya, kemudian nyampur dengan air, airnya menjadi air yang najis. Ya, dan nyampur dengan daging yang lain, airnya dagingnya semuanya najis. Bagaimana untuk mencuci daging itu harus di air yang mengalir, disiram. Ya, itu semuanya banyak. Yang penting darahnya sudah, yang dites itu sudah bersih. Kalau yang tidak dites, yang hanya ada di dalam daging itu tidak najis, boleh langsung digoreng, langsung digoreng apa itu dan tidak najis. Jadi secara umum mengatakan bahwa keluarnya darah semacam itu tidak sampai membatalkan wudhu kita. Ada beberapa yang dijadikan dasar ini. لقصة ذلك الأنصار الذي رماه للمشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي. Dulu pernah seorang ansor alladzi ramahu pernah kena anak panah di sana setiap dengan di tiga subuh qaimun yusalli. Dia berdiri dan dia sholat. Kan kalau kena anak panah mesti luka, jadi luka. Pas kamu di sholat pertama tasbihnya dan pas kamu dia terus melanjutkan sholatnya pada saat darahnya itu dia keluar dari situ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mazal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Dulu orang-orang muslim karena masih dulu pernah pada saat perangnya mazal muslimin yusalluna, orang muslim tetap selalu sholat dengan luka-luka mereka, dengan lukanya. Padahal kalau kita bisa luka sebelum sholat yang itu dibalut lukanya itu, kemudian sampai darahnya sudah tidak mengalir lagi, maka kita bisa sudah langsung sholat. Misalnya ada darah itu kebalutannya, dan itu tidak ada masalah. Jadi tidak menjadikan hal itu jadi istilahnya karena itu sudah tidak, istilahnya sudah tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Misalnya kita luka kemudian di mata atau di apa gitu ya, ada darah di situ karena keluar setelah dibersihkan, ya. Keluar lagi dari dibersihkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sampai keluar netes darahnya, maka itu menjadi darah najis. Dan kalau pas sholat kita sholat kemudian saat sholat keluar darah itu, maka kita tidak perlu batalkan sholat kita. Karena dengan setelah sholat membersihkan tidak ada masalah. Sama dengan wanita yang istihadah namanya. Kan ada wanita istihadah. Wanita istihadah itu adalah wanita yang punya jadwal, kan ada jadwal menstruasi, ada jadwal kemudian ada keluar dari di luar jadwal itu namanya darah istihadah dan penyakit. Dan penyakit juga saat kasusnya semacam itu harus dibersihkan menjelang sholat. Misalnya saat sholat keluar dan tidak sampai membatalkan sholat. Ini khususnya wanita yang istihadah. Tapi untuk menentukan apakah itu istihadah atau tidak, saat ini kan sudah banyak dokter sudah bisa dikonsultasi tentang itu sebenarnya. Tapi dalam ilmu fikih, kalau itu sudah di luar jadwal haidnya, itu sudah istihadah. Kalau fikih kan standar ini, misalnya orang haid itu minimal sehari semalam, standar ini. Secara umum 1 minggu, maksimal 2 minggu, di atas 2 minggu istihadah. Itu fikih. Jadi kan fikih kalau saja sudah banyak dokter yang sudah bisa menjustifikasi itu apakah ini istihadah atau tidak. Baik, saya kira itu yang berhubung bisa nanti misalnya pertanyaan boleh setelah sholat isya, masih belum selesai pembahasan berkaitan dengan beberapa bahasan yang kita selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri untuk majelis. Subhanallah.